Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Apa hari ini semua bersuka cita? Saat ini walaupun kita berada di masing-masing rumah kita, dimanapun kita berada, tapi tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi kuasa yang dari Tuhan untuk bekerja melawat kita di setiap dimanapun kita berada. Haleluya. Sebentar kita akan bersatu hati. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur saat hari ini. Kalau kami dapat kembali menikmati nafas yang Kau berikan. Kami kembali menikmati kesehatan, kekuatan yang telah Engkau berikan Tuhan kepada setiap kami. Di tengah situasi yang seperti ini, ajar kami terus untuk kami selalu bersyukur karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu tidak pernah berakhir untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakan dan menguduskan setiap kami. Engkau yang mengurapi setiap kami Bapa, kembali membenarkan setiap kami, agar apa yang kami berikan saat ini naik di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi semua pelayan-pelayan, semua kami yang melayani Engkau dan semua jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami tidak terkecuali. Haleluya Yesus, haleluya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh menjauh
saat ini kami siap Tuhan untuk masuk ke dalam puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bertahtalah di atas setiap pujian kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kembali sama-sama dikuatkan dan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku.
Mari kita satukan hati kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Bapa yang baik, Allah yang setia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama kami merindukan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, di dalam firman ada kekuatan, di dalam firman ada jalan keluar. Oleh sebab itu pagi hari ini setiap kami, baik kami yang ada di sini maupun jemaat yang ada di rumah, yang pagi hari ini juga mereka bersama-sama mengikuti acara ibadah ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka sebagaimana Engkau hadir bersama kami pagi hari ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Karena kami tahu kami sungguh memerlukan Engkau. Kami sungguh memerlukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hati pikiran kami, kuasai setiap ruangan relung hati kami, supaya apa yang kami dengar dan kami terima pagi hari ini boleh tertanam dalam hati dan kehidupan kami, untuk kami boleh belajar dengan setia melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau bekerja dengan luar biasa pagi hari ini. Di hati setiap kami, di hati setiap jemaat-Mu, untuk kami boleh merasakan lawatan dan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Puji Tuhan. Kita masih berada di dalam satu tema besar, yaitu mewartakan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mewartakan Tuhan di tengah tantangan. Kalau bulan-bulan yang lalu kita mewartakan Tuhan di tengah keluarga, kita mewartakan Tuhan lewat situasi dan kondisi. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mewartakan Tuhan di tengah-tengah tantangan. Itu akan kita baca di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan oleh kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
dalam memberitakan kabar baik atau dalam memberitakan Injil atau dalam setiap aspek kehidupan ini tidak dapat dipungkiri. Selalu ada tantangan. Baik itu yang datangnya dari diri sendiri atau internal maupun dari luar diri sendiri atau eksternal. Saudaraku, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus menyadari bahwa lebih besar kuasa Tuhan untuk menolong dan menopang anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup atau dalam memberitakan kabar baik. Sebagai contoh kita akan melihat di dalam ayat 23 sampai yang ayat ke-28. Ya. Ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan oleh pengadilan mahkamah agama dan mereka menemui teman-teman mereka dan mereka menceritakan apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Pada waktu itu imam-imam kepala dan tua-tua itu berkata kepada mereka, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ya, di sini tindakan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di dalam mereka mengajar dan memberitakan Injil bahwa di dalam Yesus itu ada kebangkitan dari antara orang mati. Demikian juga dalam hal menyembuhkan orang sakit. Ya. Itu kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, di sini tua-tua dan ahli dan orang-orang pada waktu itu mereka tidak bisa menerima hal ini, ya. Bagi mereka itu sangat mustahil, ya. Sehingga pada waktu itu Petrus dan Yohanes ditangkap dan dibawa ke sidang di Yerusalem, ya. Nah, di sini kita dapat melihat ketika tantangan dalam pemberitaan Injil atau kabar baik, anak-anak Tuhan yang percaya akan melihat, ya. Kita sebagai orang percaya akan melihat bahwa kuasa pembelaan Tuhan itu ada di pihak mereka. Ada di pihak orang yang percaya, ya. Sehingga Petrus dan Yohanes dilepaskan. Pada waktu mereka dilepaskan itu bukan terjadi karena kekuatan dan gagah mereka atau kehebatan mereka, tapi karena Allah bekerja di tengah-tengah mereka, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia sering mengancam pemberitaan Injil atau kabar baik. Tapi saya percaya orang-orang yang percaya akan mencari kekuatan di dalam kuasa Allah. Ya, meskipun pengabaran Injil dihambat dengan keras. Ya, kita melihat di sini ketika dihambat luar biasa. Tapi para rasul bukannya takut. Ya, mereka semakin gigih dan semakin bersemangat dalam melayani. Sehingga lewat pelayanan mereka banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Karena apa? Karena mereka tahu ketika mereka melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berkarya bersama dengan mereka. Kita juga sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita harus punya keberanian, kita harus punya keyakinan yang teguh. Bahwa apapun yang terjadi, tantangan seperti apapun, sehebat apapun, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka Tuhan akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Ya, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji. Ya, ingat, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya itu tidak akan mengalami kesulitan, pergumulan atau masalah hidup. Ingat, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita sebagai orang percaya akan berjalan di jatuh jalan yang lurus, yang tidak ada hambatan. Ya, jalan tol yang tidak ada hambatan. Tidak ada tantangan, tidak ada kesukaran, kesulitan. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi justru karena melalui kesulitan dan pergumulan hiduplah, hal itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menguji, ya,
untuk menguji dan mendewasakan kerohanian orang percaya sehingga mereka semakin kuat. Kita akan semakin kuat. Lewat ujian, iman kita akan semakin kuat. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk dapat melewati setiap pergumulan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, kita bisa melewati tantangan itu dengan cara yang berkenan. Karena ada cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melihat hari-hari ini masih banyak orang-orang percaya yang ketika mereka menghadapi tantangan, mereka bukan lari kepada Tuhan. Mereka lari kepada orang pintar. Bertanya, bagaimana ini? Nasib saya seperti apa? Apa yang harus saya kerjakan? Hal-hal seperti itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini ada 3 cara dalam kita memberi respon yang benar atas pergumulan hidup yang kita hadapi. Ya, 3 cara. Yang pertama, andalkan kuasa Allah. Itu di ayat yang ke-24 demikian bunyinya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Artinya Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas langit, atas bumi dan segala isinya. Oleh karena segala sesuatu itu di dalam kedaulatan kuasa Tuhan, maka sebagai orang percaya kita patut bersyukur. Ya. Kita patut bangga dan kita berbahagia punya Allah dan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kalau kita melihat kembali dalam kitab Matius 28 ayat 19 yang berbicara tentang amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarkan mereka. Ya. Nah, di tengah-tengah ancaman yang hebat itu, kita melihat di sini bahwa jemaat mula-mula mereka hanya memohon kepada Tuhan kesetiaan. Ya. Kadang-kadang kita dalam menghadapi masalah, kesulitan, persoalan, kita sering tidak setia. Ya. Tapi kita melihat jemaat mula-mula, mereka memohon kesetiaan. Supaya apa? Supaya mereka bisa bertekun. Ya. Dalam bersaksi sesuai dengan pesan Tuhan. Ya. Kita harus ingat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Kita yang seringkali tidak setia. Ya. Dan di sini kita melihat jemaat mula-mula minta supaya mereka bertekun dalam mereka bersaksi, mengabarkan kabar baik kepada orang lain supaya orang lain juga layak menerima keselamatan itu. Dan kita lihat di sini bahwa ternyata kepastian dan ketenangan itu diterima oleh rasul dan jemaat mula-mula. Karena apa? Karena doa yang mereka naikkan dengan penuh kepercayaan. Saudaraku, kita kalau berdoa kepada Tuhan, kita harus yakin apa yang kita doakan. Ya, kita tidak boleh ragu-ragu apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ketika kita yakin penuh bahwa doa kita itu akan naik sampai di altarnya Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, bahkan Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ancaman boleh mengembang. Ya, ancaman kita melihat hari-hari ini ancaman ada di mana-mana. Ya, orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau mereka mendapatkan sesuatu halangan atau tantangan yang di hadapan mereka lalu mulai mengancam. Ancaman itu mulai datang. Ya, tadi di depan saya katakan ancaman itu boleh datang dari luar, boleh datang dari dalam. Ya. Ancaman itu boleh datang, boleh berkembang ancaman. Tetapi persekutuan harus semakin erat. Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan semakin sungguh-sungguh lagi. Ya. Nah, ini yang kita dapat lihat dalam proses pemberitaan kabar baik yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes pada saat itu. Ya. Mereka tetap menekankan persekutuan dengan Tuhan itu mereka semakin kuat. Nah,
Demikian juga dengan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Mereka bangun semakin dekat, semakin erat, ya. Karena itu yang menjadi kekuatan. Ya, karena ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita tidak akan kuat. Bercerai kita akan runtuh. Nah, bagaimana kita melihat Petrus dan Yohanes membangun hubungan persekutuan yang luar biasa dengan teman-teman atau saudara-saudara seiman. Nah, saudaraku, demikian juga tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup ini yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Tidak ada satu masalah yang terjadi yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Semua dapat diselesaikan. Ya. Nah, ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, Tuhan hanya tuntut kita harus melihat, bukan fokus kepada masalah itu, bukan fokus kepada persoalan, bukan fokus kepada hal-hal yang terjadi, tapi kita fokus kepada Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi, kalau itu seizin Tuhan, Tuhan punya banyak cara. Allah kita tuh Allah yang kreatif, Dia punya banyak cara untuk menolong kita, membawa kita keluar dari setiap masalah dan persoalan itu. Ya, saudaraku, masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini itu menyangkut banyak aspek. Ya, mungkin itu masalah ekonomi. Mungkin itu masalah sakit penyakit. Mungkin itu juga masalah masa depan. Masalah dalam pelayanan kita. Masalah suami, istri, anak, pekerjaan, studi. Dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Nah, disinilah yang menjadi respon kita. Bahwa kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Untuk dapat menolong dan memampukan kita untuk menghadapinya, bahkan melewatinya. Ya. Karena Allah yang kita sembah dan kita percaya itu Allah yang kuasanya lebih besar dari setiap persoalan dan masalah hidup yang datang atau menerpa kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita koreksi diri kita. Sudahkah kita mengandalkan kuasa Allah ketika kita berada dalam pergumulan? Saya percaya semua kita ketika kita ada dalam masalah, kita ada dalam pergumulan, kita semua pasti, ya, saya terlalu yakin jemaat GBI Sungai Besar akan berusaha untuk mengandalkan kuasa Tuhan, ya, di dalam hidup ketika mengalami tantangan atau pergumulan. Yang kedua, kita melihat andalkan kedaulatan Allah. Itu di dalam ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ya. Nah, dalam keadaan sesulit apapun, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang terjadi dalam hidup kita. Saya katakan tadi, ketika itu terjadi atas seizin Tuhan, pasti Tuhan punya banyak cara untuk kita membuat kita bisa keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dengan catatan, ya, dengan catatan kita harus berusaha dengan maksimal untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap keadaan yang terjadi. Kita harus berusaha untuk melibatkan Tuhan dalam setiap keadaan yang terjadi. Karena tanpa kita melibatkan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah apapun yang datang dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita melibatkan Tuhan, berarti kita tahu kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Hanya ketika ada Tuhan bersama-sama kita, kita akan mampu melewatinya. Kita akan mampu menghadapinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat di sini bahwa betapa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya Tuhan mengajar kita untuk kita mengandalkan kuasa Tuhan, kedaulatan Allah, tapi Tuhan juga nuntut kita untuk kita mengandalkan mujizat Allah. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Ya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-30 demikian bunyi firman Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang
dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat bahwa rasul-rasul dan jemaat mula-mula juga mengalami tantangan dan perlawanan di dalam mereka memberitakan Injil. Tapi kita melihat hanya lewat doa dan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan memberikan mereka keberanian untuk terus memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik. Nah, demikian juga di saat seperti ini, ya, di mana seluruh bangsa di dunia ini sedang mengalami masa yang dinamakan pandemi COVID-19. Yang kita tahu semua ini merupakan tantangan besar yang sedang kita hadapi di hari-hari terakhir yang terus merebak sampai saat ini. Tapi kita melihat Tuhan yang kuasa dan mujizatnya itu masih berlaku sampai saat ini. Ya, kita harus yakini, kita harus imani. Oleh sebab itu mari kita sebagai orang percaya tetap andalkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada sesuatu pun hal yang terjadi yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Semua dapat dilakukan dengan atau melalui mujizatnya yang luar biasa itu. Nah, ini juga yang menyadarkan kita, ya, bahwa di saat-saat seperti inilah, ya, bahkan tantangan yang ada di depan kita, masalah yang kita hadapi, masalah besar maupun masalah kecil, kita sungguh-sungguh sangat memerlukan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus kuat. Jangan fokuskan pikiran atau hati kita kepada masalah atau tantangan. Tetapi arahkan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Pembuat mujizat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang percaya yang merindukan untuk dapat melihat atau mengalami mujizat Allah. Ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa mujizat Allah itu tidak akan datang ketika kita sedang berada di dalam zona nyaman kita. Atau kita sedang berada dalam keadaan yang aman dan baik-baik saja. Apa yang menjadi keperluan kita terpenuhi, tercukupi. Kita belum bisa melihat mujizat Allah. Ya. Oleh sebab itu, kita perlu hidup dengan mengandalkan mujizat Allah. Agar kita kuat dan kita tidak cepat putus asa. Karena kita tahu, mujizat itu akan kita rasakan dampaknya ketika kita sedang berada pada situasi terjepit. Kepada situasi yang kita kehabisan akal. Seolah-olah segala sesuatu yang kita hadapi itu sangat mustahil. Tidak dapat kita selesaikan. Di situ baru Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Ya. Dan saya menghimbau, mengajak, mengingatkan untuk kita selalu percaya bahwa mujizat Allah masih berlaku sampai hari ini. Ya. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan, andalkan kuasa Tuhan. Andalkan kedaulatannya dan andalkan mujizatnya. Maka apa yang menjadi kerinduan kita akan kita rasakan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan akan wujudkan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Karena kami tahu Engkau mengingatkan kami bahwa perjamuan kudus mengingatkan kami akan kematian-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, di hadapan kami ada roti dan anggur. Melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Pagi hari ini suci kuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Dan kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu.
menjadi peringatan akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau rela tubuhmu tercabik-cabik. Engkau rela darahmu tertumpah di Bukit Kalvari untuk setiap pelanggaran dan dosa kami. Dan kami pagi hari ini mau menghargai itu semua. Karya agung yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya menghimbau kepada saudara-saudara yang mengikuti acara ini yang di rumah, untuk supaya nanti yang melayani perjamuan kudus, yaitu imam dalam rumah tangga, yaitu bapak-bapak akan melayani seisi keluarga yang sudah layak untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bagi mereka yang belum terima baptisan air, mereka belum bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Saudaraku dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, angkat hosti di tangan kanan saudara, perhadapkan di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah anggur yang akan kita minum ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pagi hari ini. Kami mendapatkan kekuatan baru di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang setia, Allah yang baik, sangat baik, amat baik. Kami menghargai karya agung-Mu Tuhan. Engkau rela tubuhmu tercabik-cabik di Bukit Kalvari. Engkau rela darahmu tercurah di Bukit Kalvari karena pelanggaran dan dosa kami. Kami hargai itu Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan buktikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar lewat perjamuan kudus-Mu ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru di dalamnya. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat yang hadir, yang sudah menikmati perjamuan kudus. Engkau juga memberkati mereka. Engkau melawat mereka, menjamah mereka. Terus Engkau kuatkan teguhkan iman percaya mereka menghadapi hari-hari ke depan ini yang penuh dengan tantangan. Tapi kami terlalu yakin bersama Tuhan kami akan cakap melakukannya Tuhan. Berkati mungkin ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka.
Berdoa juga bagi hamba-hambamu, pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, mereka yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik multimedia, baik pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Karena apa yang mereka kerjakan itu hanya untuk hormat kepujian bagi nama-Mu. Ikat kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Supaya kami tetap kuat, tetap solid di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Agar lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami boleh menjangkau banyak jiwa. Dan kami persembahkan itu kepadamu ya Tuhan. Jemaat-Mu kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Kami juga berdoa pagi hari ini bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Kami tahu kami adalah satu kesatuan tubuh Kristus dan Engkau kepala gereja yang akan terus mempersatukan kami. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, untuk kami bergandengan tangan membangun kerajaan-Mu di kota yang kami kasihi ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil, bahkan seluruh jajarannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kami tahu tugas di pundak mereka tidak ringan. Tapi kami terlalu yakin dan percaya. Tuhan akan terus memproteksi mereka. Engkau menjagai, memberkati mereka. Engkau terus beri hikmat, kebijaksanaan dari sorga. Untuk mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar akan Engkau. Kami tahu bangsa Indonesia ini ada di dalam hati-Mu Tuhan. Rakyat Indonesia ada di dalam hati-Mu. Oleh sebab itu berkati bangsa ini. Berkati negeri ini Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi setiap masalah yang terjadi di bangsa dan negeri ini ke Tuhan. Yang terjadi di kota yang kami kasihi. Kalau hari-hari ini kami menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kami terlalu yakin Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Dan kami terlalu yakin COVID ini akan lewat. Bersama dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga para dokter, Tuhan, perawat-perawat, para medis yang ada di garis depan yang mereka sedang berjuang untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Engkau terus proteksi mereka. Perjuangan mereka tidak ringan Tuhan. Mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi kami percaya bersama Tuhan mereka akan cakap melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa roh kami pertaruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita akan angkat tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.